Bismillahirrahmanirrahim. Acara kajian online akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan sore yang cerah ini kita dapat menghadiri acara kajian online. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, para sahabat, dan kita semua yang senantiasa menjunjung sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Sebelumnya saya akan menyapa Bapak Ibu yang telah hadir dalam kajian online hari ini. Yang terhormat Bapak Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat, Bapak Dodo Soeharto, Bapak Ibu Asisten Deputi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat, Bapak PPS Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci, Bapak Yogi Adam, Bapak Ibu Kepala Bidang Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci, Bapak Ibu Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sebandung Raya, Bapak Ibu Kepala Bidang BPJS Ketenagakerjaan Sebandung Raya, Ketua DPKC Serikat Pekerja Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci, Bapak Teguh Iman Saputra, Ketua DKM BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci, Bapak Wendy Destean, Ketua DPW Jabar SP BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat, Ketua DPKW SP BPJS Ketenagakerjaan, para Ketua SP BPJS Ketenagakerjaan Sebandung Raya, Bapak Ibu karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci yang saya hormati. Dan pastinya Kang Reisa Reza yang akan memberikan kajian online pada sore hari ini. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa kajian online pada sore hari ini diselenggarakan oleh DPKC Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci berkolaborasi dengan DKM Al-Mutakin BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci dalam rangka SPD yang biasanya rutin diselenggarakan di tanggal 24 setiap bulannya. Kegiatan kajian online ini mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan insan BPJS Ketenagakerjaan khususnya di Cabang Bandung Suci. Dan tema yang akan diberikan pada tausiah hari ini adalah tingkatkan imun, tingkatkan iman di masa pandemi COVID-19 yang akan diisi oleh Kang Reisa Reza. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan rundown acara kajian online pada sore hari ini. 1. Mukadimah. 2. Sambutan dari Bapak Yogi Adam selaku PPS Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci. 3. Kajian online yang akan diisi oleh Kang Reisa Reza. 4. Tanya jawab. 5. Kuis. 6. Doa dan penutup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak memperpanjang kalam, mari kita buka acara kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, sebelum acara inti dimulai, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Yogi selaku PPS Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci. Kepada Bapak Yogi Adam, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Deputi Direktur Wilayah Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Kantor Cabang Sebandung Raya atau yang mewakili, yang saya hormati Ustadz Reisa Reza, yang saya hormati Ketua dan jajaran pengurus Serikat Pekerja DPKC Bandung Suci, yang saya hormati Ketua dan jajaran pengurus DKM Al-Mutakin Bandung Suci, yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan personel Kantor Cabang Bandung Suci dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini.
Pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala, yang sudah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam, serta ditambah lagi nikmat sehat walafiat. Hingga pada hari ini kita semua bisa bergabung tanpa ada rintangan apapun. Salawat dan salam kita limpahkan ke Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, sahabat, dan seluruh pengikutnya, dan ke kita semua sampai yaumil akhir. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata dengan mengutip kata-kata Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau mengatakan ada 4 kunci dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, yaitu iman kepada Allah, menjaga imun tubuh, menjaga keamanan, dan berdoa. Jadi ada 4 kunci, yaitu iman, imun, aman, dan amin. Kunci yang pertama, iman. Iman menjadi salah satu kunci dalam menghadapi wabah pandemi ini. Iman kepada Allah bahwa musibah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kita harus sabar, ikhlas, ridho dalam menghadapi dan menerima musibah ini. Kunci yang kedua adalah imun. Dengan imun yang kuat, kemungkinan dampak buruk dari COVID-19 akan menyerang semakin kecil. Kunci menjaga imun, salah satu caranya adalah dengan minum vitamin, berolahraga, serta berjemur. Kunci yang ketiga adalah aman. Aman bisa diimplementasikan dengan mengikuti anjuran pemerintah agar mengikuti program vaksinasi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Jadi selain vaksinasi diri, juga harus amanisasi diri, yaitu dengan mengikuti anjuran pemerintah. Kunci yang keempat, amin. Amin artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan amin. Berdoa tetap harus diiringi dengan usaha. Kita tetap bertawakal kepada Allah, tetapi juga kita harus berusaha dan berikhtiar. Kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Raisa Reja merupakan salah satu bentuk kita dalam berdoa. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh karena Ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Perlu kita pahami dan resapi bersama bahwa ada wabah pandemi COVID-19 maupun tidak ada, ajal seseorang pasti datang. Mari bersama-sama kita tawakalkan diri kita kepada Allah, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili Bapak, Ibu, dan rekan-rekan kantor cabang Bandung Suci mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan jajaran pengurus Serikat Pekerja DPKJ Bandung Suci, dan terima kasih kepada Ketua dan jajaran pengurus DKM Al-Mutakin Bandung Suci yang telah berkolaborasi dan menginisiasi kegiatan kajian online ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Raisa Reja yang telah hadir dan bersedia memberikan kajian online kepada kita semua. Semoga yang hadir pada kesempatan kali ini insya Allah dimuliakan oleh Allah, dan semoga kajian yang akan kita dengarkan bersama-sama menjadi ladang amal ibadah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, sebelum saya menutup, mohon izin untuk berpantun. Pergi ke hutan bawa senjata dari bakaran besi. Tingkatkan iman, banyak berdoa, yakinlah pandemi COVID-19 akan pergi. Hutan lindung ada di Bogor, wisatawan datang beruntun. Yuk kita olahraga teratur, makan bergizi, tingkatkan imun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yogi atas sambutannya. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dodo Soeharto selaku Deputi Direktur BPJS Tenagakerjaan Wilayah Jawa Barat untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata untuk acara ini. Kepada Bapak Dodo Soeharto kami persilakan. Terima kasih. Saya izin share screen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du.
Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan, Ustadz Reza. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Pak Ustadz, alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi. Yang saya hormati, saya banggakan BPS Kepala Kantor Cabang Bandung Suci, Kepala Kantor Cabang di Bandung Raya, Kepala Bidang yang hadir pada sore hari ini, Ketua DKM Al-Mutakin, Ketua DPKW ada tadi hadir, DPKC, beserta jajaran yang hadir pada sore hari ini, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama tentunya marilah kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa sama-sama hadir mengikuti kajian agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Reza. Dengan tema yang saya dapatkan, tingkatkan iman, imun. Saya ingin tambahin aman. Tadi tambahin lagi ada amin ya, sama Kang Yogi tadi di masa pandemi. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang saya banggakan, saya ingin mengupdate lagi ya, hingga saat ini sebaran COVID masih terus bertambah ya di negara kita. Yang terkonfirmasi itu bertambah 38.000 lebih, mencapai hampir 3,2 juta. Kasus aktifnya saat ini 574.000. Sembuh sudah, alhamdulillah sudah sembuh 2,5 juta, dan yang meninggal 83.000. Barusan saya juga mendapatkan info barusan tadi, sahabat saya di Bekasi juga wafat. Jadi mohon rekan-rekan semua kita bisa tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun yang ditetapkan oleh kantor kita BPJS Ketenagakerjaan. Karena pandemi COVID masih belum reda ya di sekitar kita. Saya ingin menyitir ya apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Sina. Dia adalah pakar kedokteran Islam ya, yang lahir di Afsona di Uzbekistan. Beliau pernah berkata, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Jadi tolong rekan-rekan semua kita saling mengingatkan ya. Jadi kalau sudah divonis ya terinfeksi COVID-19, jangan panik ya. Saya pun baru sembuh dari COVID-19. Kemarin kita sama-sama mendengarkan nasihat dari Kang Re bahwa apapun yang terjadi kita mesti ridho ya. Jadi jangan sampai panik, dan mohon tetap tenang dan sabar ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang saya banggakan, tadi sudah dijelaskan ya, sampaikan oleh Kang Yogi terkait imun ya. Jadi tolong rekan-rekan semua juga selalu berolahraga. Saya pun meskipun baru sembuh juga sudah mulai berolahraga ringan ya. Karena Nabi pernah bersabda ya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi tolong rekan-rekan semua tetap menjaga tetap berolahraga ringan ya, karena kita masih masuk PPKM. Wilayah kita adalah wilayah PPKM, dan
Yang berikutnya aman ya. Tolong selalu tetap menjaga protokol kesehatan 5M yang diterapkan oleh pemerintah, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ini ingin saya ingatkan ya pada teman-teman di Bandung ya, dan Bandung Raya ini, karena kasus-kasus teman-teman kita yang terinfeksi COVID itu rata-rata mereka memang melakukan mobilitas. Kita sudah dilarang oleh direksi ya, bahwa kita dilarang untuk melakukan perjalanan keluar kota. Saya pun yang domisilinya di Bekasi sudah lama sekali nggak pulang. Jadi rekan-rekan kita yang terpapar adalah rekan-rekan kita yang sering melakukan mobilitas ya, berkunjung ke rumah orang tuanya, kemudian pulang, kemudian di tempat kerjanya terpapar COVID ya, terinfeksi COVID. Tolong diingatkan pada rekan-rekan di seluruh jajaran Bandung Raya agar mengurangi mobilitas. Dan agama kita, agama Islam juga mengajarkan apabila ada pandemi, ada wabah ya kita harus tinggal di kota itu ya, di daerah itu, nggak boleh kita melakukan perjalanan ke kota lain. Jadi saya teringat sebuah yang bisa mengakhiri wabah ini adalah kita sendiri. Saya ingat sebuah ayat Quran Ar-Ra'd ayat 11 ya. Inna woha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Jadi tolong kita semua patuh ya pada protokol yang sudah ditetapkan oleh kantor kita maupun pemerintah agar kita sama-sama bisa mengakhiri wabah COVID-19 ini. Itu aja dari saya sebagai pengantar. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin mengaturkan terima kasih kepada Ustadz Reza yang berkenan kembali memberikan nasihat kepada kita semua. Banyak ya kemarin pertemuan pertama, banyak hal-hal baru yang kita dapatkan dari pandangan baru yang kita dapatkan dari Ustadz Reza ini. Mudah-mudahan Ustadz Reza berkenan ya, di masa-masa yang akan datang tetap membimbing kita semua ya. Amin, Masya Allah, insya Allah. Agar kita dapat, terutama kita sebagai insan BPJS Ketenagakerjaan, dapat melayani warga, melayani pekerja di Jawa Barat ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dodo Soeharto. Baiklah, kita langsung saja ke acara inti hari ini. Marilah kita mendengarkan kajian online pada sore hari ini yang bertema tingkatkan iman, tingkatkan imun di masa pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh Ustadz Kang Ray Sareza. Kepada Kang Ray Sareza kami persilakan untuk memberikan kajian online ya. Mangga dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر
ilal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebenar-benarnya syukur. Dengan kerahiman Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya ini, lagi-lagi kita diperjumpakan Allah dalam satu nikmat besar, jamuan yang mulia, majelis keagungan Allah SWT, di mana beberapa saat kemudian kita akan berzikir kepada Allah, mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah, dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, lalu berfikir sesaat tentang perkara iman. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan sebuah kebanggaan untuk saya, terlebih kembali untuk berjumpa lagi dengan Bapak Deputi Direktur Pak Dodo, dan juga tanpa mengurangi rasa takzim saya untuk semua staf BPJS Ketenagakerjaan. Fikir ini adalah satu kekuatan yang besar yang jarang atau mungkin sedikit orang memahami tentang kekuatan fikir ini. Fikir ini adalah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya manusia, kepada makhluknya atau hambanya manusia. Manusia ini memiliki fikir yang mana fikir ini bisa menjadi satu kekuatan yang besar. Kita ambil contoh ketika fikir manusia ini difungsikan, maka sebuah hutan yang dimana di sana terdapat banyak pohon kekayuan, ketika melewati sebuah fikir manusia, maka kayu ini bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat atau lebih berfungsi lagi. Dari sebuah kayu, karena fikir manusia bisa menjadi sebuah pintu, bisa menjadi sebuah meja, bisa menjadi sebuah perahu dan lain sebagainya. Lalu di dalam perut bumi ataupun di bebatuan di tanah ini, karena fikir manusia, maka ditemukanlah zat-zat tertentu yang bisa dibuat besi, timah, nikel, emas, dan lain sebagainya. Sehingga dengan kekuatan fikir manusia yang diberikan Allah, maka segala sesuatu itu bisa menjadi manfaat yang lebih besar lagi. Dari besi yang tadinya hanya biji-biji atau butiran-butiran diproses dengan fikir manusia ini, maka bisa menjadi sebuah kendaraan, mobil, motor, bisa menjadi sebuah bangunan bertingkat, bahkan bisa menjadi sebuah pesawat terbang yang memudahkan manusia bisa melakukan perjalanan untuk transportasi ke berbagai tujuan. Dan masih banyak hal lagi. Melalui kekuatan fikir ini menjadi satu perkara yang besar. Namun sedikit orang memahami bahwa kekuatan fikir ini apabila digunakan untuk satu hal yang lain, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun memiliki kekuatan yang sama, memiliki manfaat yang bahkan jauh lebih besar, jauh lebih mulia. Kekuatan fikirnya kekuatan yang luar biasa. Maka ketika Rasulullah berjumpa dengan seorang sahabatnya bernama Abdullah bin Abbas, Rasul tanya, "Wahai Abdullah, apa yang sedang kamu fikirkan?" Abdullah menjawab, "Ya Rasulullah, aku sedang memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang, bagaimana Allah menciptakan matahari beserta perputaran berdasarkan porosnya, pada porosnya bulan, bintang, lalu juga air di samudra yang luas, lautan, lalu gunung-gunung sebagai pasak bumi dan lain sebagainya." Mengagumi tanda-tanda
kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bilal, pinjam handphone satu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Abdullah, fikir kamu yang demikian ini lebih baik daripada ibadah 1 tahun." Coba bayangkan, lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Hanya berpikir sesaat tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita lihat dan rasakan. Lalu yang berikutnya Rasulullah SAW jumpa dengan sahabatnya yang kedua, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ditanya oleh Nabi, "Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang kamu pikirkan?" Beliau menjawab, "Ya Rasulullah, aku sedang memikirkan kehidupan setelah kematian." Ya, setelah dunia ini, sebagai orang beriman meyakini bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, dimulai dengan alam kubur, lalu setelah itu akan ada akhirat. Difikirkannya sama Abu Hurairah ini bagaimana keadaan alam kubur, bagaimana taman-taman surga, bagaimana lembah-lembah neraka. Karena di kubur ini hanya ada 2 tempat saja. Kalau kita menjadi orang yang iman, takwa kepada Allah, Allah terima, Allah ridho kepada iman amal soleh kita, kepada keislaman kita, maka kita akan ditempatkan di taman-taman surga atau sijjin atau iliyin. Lalu apabila sebaliknya kita menjadi manusia atau hamba Allah yang durhaka, maka Allah akan tempatkan kita di alam kubur, di sijjin, di lapisan bumi paling dasar, yaitu lembah-lembah neraka. Banyak lagi yang dipikirkan Abu Hurairah tentang bagaimana sirat, ya. Sebagaimana kita lagi kecil dulu sering dikatakan bahwa sirat ini seperti rambut di belah 7, satu jembatan yang sangat sulit untuk diseberangi, di mana apabila terjatuh daripada sirat kita akan langsung menuju lembah neraka jahanam selama 70 tahun perjalanan akhirat. Dan difikirkannya alam mahsyar yang 50.000 tahun, di mana seluruh manusia akan dikumpulkan di sana 50.000 tahun. Jadi wajar saja apabila kita sering dengar riwayat mengatakan manusia tenggelam oleh keringatnya sendiri, karena kita nanti di sana di alam mahsyar akan berada selama 50.000 tahun, di mana matahari, 7 matahari baru, new fresh from the oven, baru diciptakan Allah Subhanahu wa taala, itu ada tepat di atas kepala kita, 7 matahari. Coba bayangkan matahari yang second ini, yang sudah dilalui oleh beberapa nabi, 124.000 nabi pernah mengalami dengan matahari yang ada di atas kepala kita saat ini, itu pun masih panas dan jaraknya sangat jauh. Bagaimana dibayangkan keadaan di mahsyar 50.000 tahun dengan 7 matahari yang masih baru, sehingga manusia tenggelam oleh keringatnya sendiri. Namun sebahagian orang yang Allah ridho kepadanya, dia berada di mimbar-mimbar cahaya bersama para nabi, para sahabat, para siddiqin, salihin, syuhada, para wali-wali Allah, orang-orang yang saleh, ya, sehingga 50.000 tahun di mahsyar tidak terasa. Setelah itu dilaluilah hari hisab, satu persatu manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang sedang difikirkan oleh Abu Hurairah. Maka Nabi katakan, "Wahai Abu Hurairah, fikir kamu yang demikian ini lebih baik daripada 7 tahun ibadah." Jemaah yang dirahmati Allah SWT, ibadah ini 1 detik saja begitu sangat berharga. 2 rakaat sholat sunnat sebelum subuh atau fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bagaimana lagi kalau ibadah 7 tahun yang diterima Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak bisa bayangkan pahala yang begitu besar, yang pasti kita sangat memerlukannya di hari kemudian, di dalam kehidupan setelah kematian. Lalu yang terakhir, Nabi jumpa dengan sahabatnya yang termulia, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya oleh Nabi, "Wahai Abu Bakar, apa yang sedang kau pikirkan?" "Ya Rasulullah, aku sedang memikirkan keselamatan diriku. Bagaimana caranya agar aku terselamat daripada azab Allah yang pedih? Bagaimana agar aku bisa terselamat daripada
kemaksiatan, dosa-dosa besar, kemusyrikan dan lain sebagainya. Bagaimana agar anak istriku selamat? Bagaimana agar saudara-saudaraku selamat daripada azab Allah? Bagaimana agar tetanggaku selamat? Bagaimana agar umat seluruh alam ini selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang sedang difikirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Abu Bakar, apa yang sedang kau fikirkan kamu ini? Apa yang sedang kamu fikirkan ini? Ini lebih baik daripada 70 tahun ibadah." 70 tahun ibadah yang dilalui dengan fikir yang demikian. Masya Allah. Bagaimana kita, apabila kita seumur hidup kita ini, ya kita ibadah, tambah fikir demikian, tentunya lebih tinggi lagi. Kalau fikir hanya fikir saja, seperti sebagaimana sekarang kita lakukan ini, kita diarahkan untuk berpikir tentang kebesaran Allah, berpikir tentang iman kepada Allah SWT, tentang iman kepada hari akhir, kepada akhirat, alam kubur, kepada masyar, sirat, surga, neraka, kepada perkara yang gaib. Lalu kita berusaha berpikir bagaimana agar diri saya selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala, anak istri saya, keluarga saya selamat. Berapa tahun pahala yang kita terima. Makanya untuk itulah tadi di awal saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah. Bahwa perkara semacam ini, pertemuan kita, majelis kita yang dibuat dengan online ini, seandainya kita memahami betul, ini perkara yang besar, perkara yang agung, perkara yang mulia. Perlu kita fahami betul. Sehingga ketika setiap mubalik, setiap da'i, setiap khatib memulai pembicaraannya, pasti dan pasti mereka mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ini majelis mahal. Majelis fikir demikian, ini adalah majelis yang mahal. Sebagaimana tadi saya jelaskan di depan, kalau kita menggunakan fikir kita ini untuk satu perkara, misalkan BPJS Ketenagakerjaan, menggunakan seluruh staf menggunakan fikirnya, keahliannya untuk memikirkan bagaimana keselamatan umat supaya umat ini sehat, supaya pelayanan kesehatan ini berjalan dengan baik, kesejahteraan wujud. Maka lahirlah BPJS. Bisa kita bayangkan kalau fikir ini kita gunakan untuk memikirkan bagaimana agar diri saya selamat dari satu perkara yang tidak ada yang menandinginya, ketakutan yang tidak ada melebihinya, yaitu ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali ditarghib bagaimana untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun. Ya. Bahkan Al-Quran mengatakan, seandainya kita mencintai 8 perkara, ya, anak, istri, pekerjaan, harta yang kamu usahakan, perniagaannya, ya, orang tua, lebih daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka kita diancam azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan bertanya, kok gitu banget sih? Sampai-sampai anak, istri, orang tua pun tidak boleh lebih dicintai daripada Allah dan Rasul. Mari sejenak kita gunakan fikir kita untuk memikirkan perkara ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu perkara berlaku melainkan atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu daun yang jatuh daripada tangkainya
melainkan atas izin dan kehendak sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena daun itu sudah tua, bukan karena daun itu sudah mulai menguning, bukan karena musim gugur, tapi semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebutir pasir bergeser di dasar lautan samudra yang luas, itu pun atas sepengetahuan dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang bergerak, hidup, bernafas, melintas, berjalan di dalam kehidupan ini, semua ada dalam pengaturan Allah SWT. Al-Mudabbir Allah, Rabbul Alamin, yang memelihara seluruh alam, perputaran matahari, bulan, bintang. Semua ada dalam genggaman Allah SWT atas izin dan kehendak Allah SWT. Bahkan ketika negara kita merdeka, kalimatnya pun diawali dengan demikian, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan selain Allah. Tidak ada yang mematikan selain Allah. Tidak ada yang mendatangkan malam selain Allah. Tidak ada yang mendatangkan siang selain Allah. Tidak ada yang memperjalankan selain Allah. Tidak ada yang melihat selain Allah. Tidak ada yang mendengar selain Allah. Kita diberi mata oleh Allah SWT. Saya akan bertanya, Al-Basar siapa? Al-Basar adalah Allah. Yang maha melihat Allah. Jadi sesungguhnya bukanlah kita yang melihat. Namun ada sifat asma Allah Al-Basar yang menempel seolah-olah atau seumpamanya menempel di mata kita. Sehingga kita dapat melihat. Al-Basarlah sesungguhnya yang melihat, bukan mata kita. Karena tidak sedikit orang yang matanya terbuka, normal, tapi dia tidak dapat melihat. As-Sami' Allah, yang maha mendengar Allah. Bukan telinga. Bukan telinga ini yang bisa mendengar. Tapi sifat asma Allah, As-Sami' yang bisa mendengar. Maha, la ilaha illallah. Selain Allah tidak bisa mendengar. Tapi diperdengarkan oleh Allah melalui salah satu sifat asma Allah, yaitu As-Sami'. Kalau saja As-Sami' dicabut daripada pendengaran kita, daripada telinga kita, maka kita tidak lagi bisa mendengar. Berapa orang yang telinganya normal, bentuknya sempurna, tanpa kekurangan apapun, tapi dia tidak dapat mendengar. Kenapa? Karena Allah cabut As-Sami' daripada pendengarannya. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengawasi. Bagaimana Allah tidak mengawasi? Kita saja yang diberi penglihatan oleh Allah SWT dapat mengawasi. Bisa melihat. Bisa mendengar. Mengintip, mendengar, menyaksikan. Bagaimana lagi Allah yang menciptakan penglihatan, pendengaran, perasa, dan lain sebagainya? Tentu Allah SWT lebih dapat melihat daripada kita, lebih dapat mendengar daripada kita. Itu pun Allah masih menambahkannya dengan Masya Allah, tertib, menambahkannya dengan sunatullah, yaitu raqib dan atid. Di kanan kiri kita. Yang satu mengawasi, yang satu mencatat. Bukan berarti Allah perlu kepada bantuan malaikatnya. Inilah iman hadirin yang mulia. La ilaha illallah adalah kalimat iman. Tidak ada Tuhan selain Allah. Memiliki makna yang begitu luas. Ketika kita katakan kalimat iman ini la ilaha illallah, maka sesungguhnya kita telah mengeluarkan segala bentuk keyakinan kebesaran yang ada dalam hati kita
dan memasukkan satu-satunya keyakinan, yaitu keyakinan kepada iman la ilaha illallah. Tidak ada kebesaran makhluk, tidak ada kebesaran apapun di hati kita, yang ada hanya la ilaha illallah. Mohon maaf, hadirin jemaah yang dirahmati Allah SWT, ya, di permulaan ini saya hanya akan membahas tentang apa itu iman sebagai tema kita sore hari ini. Karena kalau masalah imun, tentunya kita lebih tahu bagaimana cara meningkatkan imun, bagaimana cara agar tetap aman, dan bagaimana agar kita bisa berdoa. Justru yang menjadi asas adalah iman. Apabila iman ini lahir dalam diri-diri kita, maka pasti imun pun akan terjaga, keamanan akan wujud, dan doa akan dipanjatkan. Bagaimana orang akan berdoa selama sementara dia tidak memiliki keimanan yang kuat, keyakinan kepada Allah, kebergantungan kepada Allah. Seluruh nabi bergantung hanya kepada Allah. Kenapa? Karena keimanan mereka yang terbaik. Meskipun ditawari bantuan oleh malaikat Allah, mereka tolak. Mereka katakan hasbunallah, mereka katakan la ilaha illa anta, mereka katakan rabbana zalamna anfusana. Tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Mereka hanya bergantung kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kekuatan iman tadi. Maka yang perlu kita betul-betul tafakuri saat ini adalah bagaimana iman ini wujud dalam diri-diri kita. Karena kalau iman sudah wujud, maka semua selesai. Tidak ada permasalahan. Semua masalah hilang. Semua kesulitan, kesusahan akan menghilang begitu saja. Sering kita dengar bagaimana kisah para nabi mendapatkan penderitaan, tapi kok nampaknya mereka tidak menderita ya. Sering kita dengar bagaimana para sahabat ini mengalami kesulitan, tapi mereka nampaknya tidak merasakan itu kesulitan. Bahkan ada satu sahabat, manakala tombak tertancap di dadanya, tapi beliau katakan, demi Tuhan Ka'bah aku telah berjaya. Sehingga musuh pun kebingungan. Bagaimana ini? Tombak di tengah-tengah dadanya, menancap di dadanya, tapi dia katakan, sungguh demi Tuhan Ka'bah, aku telah berjaya. Bahkan para sahabat ini seolah-olah karena keimanan mereka yang tinggi kepada Allah, seolah-olah mereka ini diberikan mukjizat atau diberikan nusrah oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan yang melebihi para nabi. Sering kita dengar ini seolah-olah. Sering kita dengar bagaimana Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun laknatullah alaih, sehingga umatnya ketika itu bertanya, wahai Musa, kita terkejar, bagaimana ini? Tapi Musa katakan, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Ya, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Innallaha ma'ana. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allah, apa yang harus hamba lakukan? Maka Allah katakan, pukulkan tongkatmu kepada lautan, sehingga terbelahlah 12 jalan di lautan itu, sesuai dengan suku bangsa Israel ketika itu, Bani Israel ketika itu, sehingga Musa dapat menyeberangi lautan itu. Dan cerita selanjutnya. Tapi coba kita pikirkan bagaimana sahabat ketika dalam satu perjalanan fisabilillah, mereka menemui sebuah sungai ataupun lautan, lalu tidak ada jalan lain, tidak ada perahu, tidak ada jembatan, lalu mereka cukup berpikir, adakah di antara kita yang berbuat dosa besar kepada Allah, mensekutukan Allah, berbuat kemusyrikan? Tidak ada, mereka jawab. Semua tidak ada yang melakukan keburukan, dosa besar, kemusyrikan kepada Allah. Lalu mereka cukup melakukan 2 rakaat salat, menghadap kepada Allah, mi'raj kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Mereka melakukan salat, dan atas izin Allah selepas salat mereka menyeberangi sungai atau lautan
dengan kuda-kuda mereka. Ini seolah-olah kalau Musa harus membelah dulu lautan, tapi sahabat mereka berjalan di atas air dengan kuda-kuda mereka. Inilah kekuatan iman, jamaah yang dirahmati Allah SWT. Karena Allah katakan, barang siapa hanya takut kepadaku, maka aku akan jadikan seluruh makhluk takut kepada dia. Allah berkuasa penuh karena seluruh makhluk ciptaan Allah. Sehingga waktu Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail atas perintah Allah, lalu pisau ini tidak mampu menyembelih leher Ismail, sedangkan batu terbelah. Pada akhirnya sebagian ulama katakan itu pisau berkata kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, memang sifatku memotong, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan aku dan menguasaiku tidak mengizinkan aku untuk memotong leher Ismail saat ini. Sebagaimana api Ibrahim yang Allah katakan bardan wa salaman, wahai api dingin dan sejahterakanlah Ibrahim. Api pun nurut, karena ini perintah Allah. Begitupun lautan yang diseberangi Musa, begitupun sungai atau lautan yang diseberangi oleh para sahabat. Tunduk kepada orang-orang yang hanya dan hanya takut kepada Allah SWT. Ini janji Allah SWT. Kemuliaan hanya milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Titik. Kemuliaan hanya milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Tidak ada koma. Maka apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka iman inilah yang perlu kita betul-betul usahakan dalam kehidupan kita. Di dalam kondisi apapun dan seburuk apapun, number one is perbaharuan iman. Jadidu imanaku. Wa kaifa jadidu imanana ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian, wahai para sahabatku, kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya memperbaharui iman kami? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah tidak hanya dizikirkan, tidak hanya diwiridkan, tapi diucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. COVID-19 tidak akan menyerang kita tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Imun kita tidak akan meningkat tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Rumah sakit tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Rumah sakit untuk menyembuhkan pasiennya butuh izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluknya untuk menyembuhkan hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa penuh menyembuhkan hambanya dengan obat ataupun tanpa obat, dengan rumah sakit ataupun tanpa rumah sakit, atau bahkan bertolak belakang dengan obat dan rumah sakit. La ilaha illallah. Inilah iman. Ya. Ini di luar syariat. Kita berbicara tauhid iman. Karena seringkali ketauhidan atau keimanan ini bertolak belakang dengan logika, bertolak belakang dengan syariat. Ya, sebagaimana kita dengar tadi, bagaimana contohnya Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat, sahabat berjalan dengan kuda-kuda mereka di atas air. Lalu bagaimana sering kita dengar Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala ketika berkhutbah, beliau berteriak kepada pasukan yang nun jauh di sana untuk memerintahkan pasukan daripada masjid. Umar bin Khattab di masjid, pasukan di medan peperangan, tanpa WA, tanpa internet, tanpa telepon, tanpa pulsa dan lain sebagainya. Umar cukup berteriak di dalam masjid, di tengah-tengah khutbah, untuk mengontrol, mengendalikan pasukan umat Islam yang sedang ada di medan peperangan. Udara menghantarkan suaranya berhikmat. Ini tidak bisa kita pikir dengan logika, ini iman. Lalu ketika gempa terjadi di Madinah, Umar cukup menginjakkan kakinya, beliau katakan, hai bumi, kenapa kau goyang-goyang? Apakah aku kurang adil dalam memimpin, sehingga kau berani bergoyang-goyang begini? Sehingga kau berani mengeluarkan gempa. Sehingga saat Umar mengucapkan demikian dengan keimanan yang sempurna kepada Allah, sampai detik ini gempa tidak lagi terjadi di Madinah Al-Munawwarah. Ulama katakan gempa akan terjadi lagi nanti di akhir zaman.
untuk mengeluarkan orang-orang munafik daripada tanah haram. Berikutnya Sungai Nil berhenti mengalir. Sungai Nil berhenti mengalir, umat dalam kebingungan, tidak lagi ada air, kemusyrikan sudah mulai mau muncul, masyarakat ingin melemparkan seorang gadis perawan, dipercaya akan mengalirkan Sungai Nil. Maka Umar langsung mengambil tindakan dengan iman yang sempurna kepada Allah. Beliau ambil sepucuk surat, beliau tuliskan di dalam surat itu, wahai Sungai Nil, apabila engkau mengalir atas kehendak dirimu sendiri, maka aku tidak perlu dengan air kamu. Namun apabila engkau mengalir atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka aku meminta kepada Allah untuk mengalirkan kamu. Tertanda Umar. Maka Umar perintahkan sahabat untuk melemparkan suratnya ke Sungai Nil, sehingga Sungai Nil pun faham dengan isi surat Sayyidina Umar, dan Sungai Nil banjir sehingga hari ini tidak pernah surut lagi. Gunung meletus sehingga lahar keluar daripada gunung menuju ke kampung Madinah. Maka Umar pun berpikir dengan keimanan. Umar berpikir bagaimana caranya ini mengatasi lahar. Karena lahar ini satu simbol kerusakan, ya, panas, membahayakan, bahkan bisa menjadikan asbab datangnya kematian. Maka Umar berpikir, lalu beliau teringat satu hari di zaman Nabi SAW masih hidup. Ketika itu Nabi menuju ke masjid. Dulu keadaan masjid gelap, ya, sehingga orang-orang munafik sering tidak sholat ketika tiba waktu Isya dan subuh. Mereka hanya sholat di waktu-waktu terang saja. Tidak ada penerangan di masjid. Tiba-tiba ketika Nabi SAW ke masjid, lalu masjid itu terang. Nah, maka Nabi bertanya, siapa yang memasang penerangan atau lampu di dalam masjid ini? Maka diucapkan, ini yang memasang lampu atau penerangan adalah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Maka Nabi ketika itu mengucapkan, asbab Tamim menerangi ini rumah Allah, memberinya lampu sehingga masjid menjadi terang, maka api tidak akan berani menyentuh tubuhnya selama-lamanya, kata Nabi. Umar teringat kejadian ini. Maka Umar ketika itu gunung meletus, lahar menuju kampung, Umar langsung cepat panggil, mana Tamim, mana Tamim? Panggil Tamim. Begitu Tamim menghadap, ya Amirul Mukminin, Tamim, usir lahar. Masya Allah. Tamim pun tanpa bertanya, samina wa ata'na. Saya pernah mendengar langsung daripada seorang syaikh, dikatakannya bahwa Tamim mengusirnya dengan seolah-olah atau seumpama kita mengusir ayam menuju ke kandangnya. Sehingga itu lahar diusir oleh Tamim, hus. Ini lahar kembali ke lubangnya, Masya Allah. Ini telah dibuktikan, hadirin jemaah yang dirahmati Allah SWT, oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Asbab keimanan mereka yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tundukkan makhluk-makhluknya kepada mereka. Ini janji Allah, kemuliaan hanya milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hambanya adalah kepemimpinan. Manakala imannya sempurna kepada Allah, maka Allah akan berikan kepemimpinan. Dia bisa pertama sekali dia bisa memimpin dirinya sendiri, ya. Dia bisa memimpin dirinya sendiri. Kapan waktunya istirahat, kapan waktunya olahraga, kapan bagaimana cara makan yang benar, ya kan? Ini Islam mengajarkan halalan thayyiban. Halal lagi thayyib, lagi baik. Sebagian menafsirkan thayyib ini adalah bergizi. Ya, makanan yang bermanfaat untuk tubuh. Ya. Ya, maka ketika orang ini keimanannya diperbaharui, tegak keimanan dalam dirinya, maka Allah berikan hadiah, yaitu kemuliaan. Salah satu bentuk kemuliaan adalah kepemimpinan. Dia bisa memimpin dirinya, jasadnya. Dia tidak makan sembarangan. Ya, sehingga dengan demikian imun akan lahir. Otomatis gitu kan. Dia tidak akan begadang di malam hari karena Allah perintahkan ketika tiba malam kamu beristirahat. Ya. Karena dia iman kepada Allah, maka dia tidak berani lagi. Wah, saya harus istirahat. Perintah Allah kalau datang malam istirahat, bukan kerja, istirahat. Saya harus istirahat. Dia akan mudah melakukan itu karena keimanan, keyakinannya kuat kepada Allah SWT. Dan lain sebagainya. Pada intinya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah keimanan ini bertambah, Allah akan beri kita kemuliaan. Naik lagi keimanannya, maka Allah tambah lagi. Dia bisa memimpin anak dan istrinya. Naik lagi keimanannya, dia bisa memimpin orang-orang banyak.
Jadi dari sini pun kita dapat ketahui bahwa ketika seorang suami sulit mengontrol istrinya, tentu permasalahannya tidak lain dan tidak bukan bahwa iman yang ada dalam diri suaminya dalam keadaan kurang baik. Jadi bukan masalah kurang beras, bukan masalah kurang uang, bukan masalah rumah kurang mewah atau mobil kurang mewah, tapi iman kurang baik. Hubungan dengan Allahnya tidak baik, sehingga Allah membiarkan atau mengatur sehingga istrinya tidak mau mentaati suaminya. Segala sesuatu, hadirin jamaah yang rahmati Allah SWT, hubungannya dengan iman. Sehingga seorang suami yang ada iman dalam hatinya, ketika istrinya marah, dia tidak akan menyalahkan kenapa istri saya ini, padahal baru ditransfer, padahal beras masih ada sekarung, mobil baru ganti. Dia tidak akan berpikir demikian. Dia langsung akan berpikir, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dia hidup, lalu dia membentak saya, lalu dia memarahi saya. Seandainya Allah menghendaki, tentu dia tidak akan memarahi saya. Untuk membuka, mengedipkan mata saja dia butuh pertolongan Allah. Ini pasti ada kehendak Allah. Kenapa Allah mengizinkan istri saya marah kepada saya? Oh, saya teringat. Teringat saya. Apa? Tadi subuh saya nggak sholat. Tadi subuh saya nggak ke masjid. Ini Allah sedang menggugurkan dosa saya. Karena jelas dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa penderitaan bagi orang beriman adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia dalam keadaan iman dan ikhlas. Bahkan saya pernah mendengar daripada kitab Hayatus Sahabat, kita kisah-kisah sahabat, di mana Nabi dijumpai oleh demam. Ya, Nabi dijumpai oleh demam. Saya lupa bahasa Arabnya apa itu. Di situ dikatakan bahwa demam menjumpai Nabi. Maka Nabi katakan, siapa kamu? Lalu makhluk ini menjawab, saya demam. Maka Nabi katakan, pergilah kamu ke kampung sana. Maka demam pun pergi ke kampung sana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu satu kampung di sana demam. Ya, beberapa orang di kampung itu demam, lalu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami terserang demam, badan kami panas, kami sakit dan lain sebagainya. Maka kami meminta agar engkau mendoakan kami kepada Allah, agar kami terlepas daripada demam ini, sembuh daripada demam ini. Maka Nabi katakan, baik, saya akan mendoakan kalian, dan insya Allah kalian akan sembuh daripada demam ini akan pergi. Ataukah aku akan menawarkan kepada kalian surga? Mana yang kalian pilih? Maka orang-orang ini pun kembali kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, jangan berdoa ya Allah. Jangan berdoa kepada Allah. Biarkan kami demam. Ya. Karena kami lebih memilih jannah. Nah, bahkan Nabi katakan, karena Jibril pernah menjumpaiku, lalu Jibril katakan demam adalah neraka. Demam adalah neraka. Maknanya apa? Neraka adalah tempat pembakaran dosa. Maka sesungguhnya ketika seorang beriman dia demam, sesungguhnya Allah sedang membakar dosa-dosanya dengan demam itu sendiri. Nah, yang permasalahan dalam kehidupan kita, ketika kita demam, kita panik. Maka betul apa yang dikatakan Pak Dodo tadi melalui Ibnu Sina, jangan panik. Ketika demam, yang dianjurkan oleh Allah, atau ketika sakit menyerang, setelah kita melalui syariat, makan halal dan thayyib, berolahraga, menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya, lalu masih demam juga kita, masih sakit juga kita, maka apa kehendak Allah, perintah Allah? Ucapkan Alhamdulillah. Allah katakan dalam sebuah riwayat, barang siapa dia terserang demam, lalu datang orang yang menjenguknya, lalu si sakit ini mengatakan, Alhamdulillah, kan kita suka ditanya tuh sama yang ngejenguk, kenapa Pak? Aduh saya demam, gitu kan. Kenapa Pak? Aduh saya kanker, aduh saya stroke, aduh saya ini dari sakit gigi dan lain sebagainya. Allah katakan, apabila si sakit mengatakan Alhamdulillah, Allah sedang memberikan saya ujian demam dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dia mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah katakan, seandainya dia sembuh daripada sakitnya, maka aku akan gugurkan seluruh dosanya, sebagaimana bayi yang baru terlahir ke dunia ini. Allahu Akbar.
Namun apabila sakitnya bertepatan dengan ajalnya, kata Allah, sehingga sakitnya menjadi asbab dia meninggal dunia, maka aku akan memasukkannya ke dalam jannah, kata Allah. Ini hanya Kargozari saja. 2 tahun yang lalu kurang lebih ayah saya meninggal. Karena saya mantan pemain band, Pak Dodo, saya penyanyi, itu ayah saya tuh manggil istri saya. Terus istri saya menghampiri saya dan dia katakan, ayah, katanya, itu Aki manggil, mana penyanyi, katanya. Itu kan, sehingga saya menghampiri beliau. Saya bilang, kenapa Ki? Ini ayah kandung. Kenapa Ki? Terus beliau katakan, sini dong ngobrol, kan kita mau perpisahan. Begitu. Sambil terbaring, beliau meminta saya untuk ngobrol. Saya bingung menghadapi orang yang mungkin sebentar lagi sakaratul maut, terus saya harus ngomong apa? Gitu kan. Akhirnya saya teringat kepada riwayat yang tadi. Saya katakan, Pak, saya pernah membaca dalam sebuah kitab, dikatakan di sana apabila seorang terserang penyakit, lalu dia ucapkan alhamdulillah, dia puji Allah dengan keikhlasan dan keimanan, maka Allah berjanji apabila dia sembuh, Allah akan gugurkan seluruh dosanya sebagaimana bayi yang baru terlahir ke dunia. Namun apabila bertepatan dengan ajalnya, sehingga sakitnya menjadi asbab datangnya kematian atau ajalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Coba saya bilang, coba Papa pikirkan, kalau Papa sekarang sembuh, bebas daripada seluruh dosa, Allah ampuni seluruh dosa seumur hidup. Namun apabila Papa mati asbab penyakit ini, meninggal, Papa akan dihantarkan Allah ke dalam surga. Apa ruginya? Saya bilang, Aki ini harus menjadi orang paling bahagia saat ini di dunia. Kalau sembuh gugur dosa semuanya, kalau meninggal masuk surga. Betul nggak? Maka dia tanpa mengucapkan apa-apa, dia hanya mengangkat tangannya dengan 2 simbol sambil tersenyum. Dan betul, beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah iman. Hanya mencintai Allah dan hanya takut kepada Allah. Pertanyaan terakhir, kenapa sih harus kita cinta kepada Allah? Melebihi apapun? Ya jelas, orang segala sesuatu bergerak, hidup, berjalan, bernafas, merasakan, berinteraksi, dan lain sebagainya, semua atas izin Allah. Contohnya kita. Saya ingin beli mobil baru, pengen ganti mobil baru. Itu yang bisa mengganti mobil, itu hanya Allah SWT. Bukan, mobil kan harus dibeli. Yang bisa ganti mobil itu ya uang. Yang mendatangkan uang itu Allah SWT. Bukan, yang mendatangkan uang itu kan kantor. Kantor itu hidup karena Allah SWT. Bukan, tapi karena bos saya ngegaji saya. Bos kamu kalau mati tidak bisa gaji kamu. Semua bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Kantor kita untuk menggaji kita, perputaran uangnya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bos kita untuk masuk kerja, itu kesehatannya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk berjalan ke showroom, keselamatan selama perjalanan ke showroom mobil, itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat yang bisa mendatangkan mobil baru adalah Allah. La ilaha illallah. Inilah iman. Inilah la ilaha illallah. Inilah iman yang perlu kita perbaharui terus-menerus. Kita bicarakan lagi dan lagi dengan bawahan, dengan atasan, dengan anak dan istri di rumah. Nah, ini uang, ini makanan, kamu syukuri ya. Ucapkan alhamdulillah. Ini rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepada istri kita katakan, Ma, ini amplop rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kepada orang-orang yang ada di luar, mari kita menuju Allah, mari kita ke masjid. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di tengah-tengah pandemi kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas lega, masih bisa berinteraksi. Ayo kita menghadap Allah, Pak, melalui salat. Katakan la ilaha illallah di setiap segi kehidupan kita. La ilaha.
La ilaha illallah. La ilaha. Maka iman kita akan meningkat. Dengan iman meningkat, maka tidak ada ketakutan kepada makhluk. Ketakutan hanya kepada Allah saja. Bukan berarti kita menyepelekan, nggak usah takut COVID. Bukan begitu, tapi COVID mau nempel di tubuh kamu itu butuh izin Allah. Tidak ada satu bergerak tanpa izin Allah, tidak ada. Segala kemudahan, kita mau pakai masker, itu masker yang nganterin Allah SWT. Kita mau vaksin, itu Allah SWT yang mengatur. Apapun itu Allah SWT yang mengatur. Maka jemaah yang dirahmati Allah SWT, inilah iman. Maka kita perbaharui iman kita sebagaimana Rasulullah pun menganjurkan memperbaharui iman kepada para sahabatnya yang kita tahu iman-iman mereka, iman-iman langitan, iman-iman yang sempurna sehingga Allah ridho kepada mereka di nas di dalam Al-Qur'an, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radhu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Karena apa? Karena keimanan mereka tetap oleh Nabi diperintah untuk memperbaharui iman. Bagaimana lagi kita? Tentunya kita pun mesti memperbaharui iman kita senantiasa setiap saat dan keadaan, sehingga dari iman inilah akan Allah wujudkan imun yang baik, yang kuat, akan Allah wujudkan keamanan, rasa aman. Allah akan wujudkan kemudahan untuk kita beribadah kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Karena ingat, bisanya kita beribadah, bisanya kita sholat, bisanya kita berdoa, ini pun karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada keyakinan, oh saya bisa sholat karena saya soleh. Enggak begitu. Oh saya sholat karena saya sehat. Enggak begitu. Oh saya ke masjid karena masjid dekat rumah saya. Enggak begitu. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Maka serentak umat muslim menjawab, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada satu orang pun orang beriman di muka bumi ini yang menjawab, siap, oke, hayu, gak ada. Semua serentak menjawab, hayu kita sholat, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan bagi hamba untuk mendirikan sholat. Illa billah, kecuali Allah berikan saya kekuatan untuk berjalan ke masjid, untuk berdiri di belakang imam, dan mengangkat tangan dalam takbir, barulah saya bisa sholat. La ilaha illallah. Demikian mungkin yang bisa disampaikan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah solusi number one yang awal dari segala yang awal, yaitu la ilaha illallah sebagai kalimat iman. Dan iman ini menjadi modal dari segala usaha kita menghadapi pandemi yang masih berjalan saat ini, karena kita yakini bahwa pandemi ini pun atas izin Allah. Nah, apa kehendak Allah kita tidak tahu. Yang perlu kita cari adalah apa hikmah di balik Allah menjadikan pandemi ini berlangsung. Maka kita pandang dengan pandangan iman, jangan pandang dengan pandangan mata yang terbatas, pandangan telinga yang terbatas, ya, gapaian tangan yang terbatas, tapi iman yang luas dalam hati kita. Insya Allah, Allah akan berikan hikmah di balik segala sesuatu yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Amin Allahumma amin. Terima kasih Kang Reza, Kang Reza ya. Ya. Atas kajian online-nya cukup sangat banyak maknanya ya untuk kita hari ini. Ya, sebelum kita sampai ke tanya jawab, nih Kang, tadi kita sempat putarkan juga yang saya tahu nih Kang Rai punya Ponpes Fathul Qulub ya namanya. Oh ya? Iya. Bisa diceritakan Kang sedikit saja gitu? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya cerita sangat singkat sekali. Jadi satu hari saya doa kepada Allah, ya Allah,
saya perlu guru pembimbing. Tolong beri saya seorang guru. Alhamdulillah, singkat cerita, saya dirujuk oleh seseorang teman untuk datang ke sebuah pengajian. Saya pun datang, pengajiannya dilakukan di rumahnya. Namanya Kiai Haji Undang Fakih. Saya datang dan memang betul di situ sedang ada pengajian tafsir Quran. Saya duduk, cukup lama sekali, sekitar mungkin 1 tahun, baru akhirnya saya Allah berikan istiqomah untuk terus mengaji di situ, dan akhirnya saya menganggap beliau sebagai guru atau pembimbing saya dalam kehidupan ini gitu kan. Nah, satu hari guru saya ini ngomong bicara sama saya, dia bilang kita harus bangun pondok katanya gitu. Kita harus cari tanah, kita harus bangun pondok. Yang ironisnya ketika itu saya tahu beliau tidak punya uang. Tapi karena ini guru, saya nurut aja. Oke Pak Haji, kita cari tanah gitu kan. Singkat cerita, Allah berikanlah satu tanah yang harus kita beli, bukan wakaf ya, harus kita beli. Dan guru saya cuma bilang begini, oke, saya beli tanah itu, tapi saya kasih DP setengahnya dulu, selebihnya jangan ditagih ya, tapi insya Allah katanya karena ini untuk pondok, untuk Allah, biasanya nggak akan lama juga lunas gitu kan. Singkat cerita, Allah kirimkan setengah untuk DP uang itu ada, dibelikanlah tanah itu, dan kita mulai membangun gitu kan. Karena kita memberi syarat kepada orang yang punya tanah ini, kalau nanti kita ngebangun, jangan iri ya, karena uang untuk ngebangun sama uang untuk beli tanah itu beda gitu kan. Akhirnya udah, kita mulai membangun. Jadi ini pun pelajaran tauhid yang menurut saya cukup dahsyat ya. Karena sebelum membangun, guru saya katakan, kalau kamu mau membangun sesuatu, membangun rumah atau apapun itu, jangan kamu membangun ketika kamu punya uang. Membangunlah ketika kamu tidak punya uang. Sehingga cukup membuat saya agak bingung ya kan. Tapi beliau ngomong begitu, tidak hanya ngomong, tapi dibuktikan betul. Satu hari ada uang sekitar 2,5 juta, beliau menjual motornya sendiri. Beliau menjual motornya sendiri seharga 2,5 juta, dan beliau langsung nge-WA atau nelpon saya, ayo kita ke Kobong katanya, ke pondok, kita peletakan batu pertama. Saya cukup bingung juga, kan uangnya belum ada gitu, bagaimana mau peletakan batu pertama. Ternyata beliau menjual motornya 2,5 juta, dan dengan 2,5 juta itulah kita mulai membangun, meletakkan batu pertama, dan semenjak itu Masya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sekarang ini pondok sudah berdiri 3 tingkat, luasnya kurang lebih 5 kali 14 meter kurang lebih ya. 5 kali 14 meter, sudah berdiri 3 tingkat, tapi yang baru bisa dipakai di lantai bawah tempat kita mengaji atau kajian tafsir Quran, dan rencana di lantai kedua yang tinggal memakai porselen atau lantai, karena udah dicor, udah selesai, dan tinggal dikasih jendela kusen. Dan lantai ketiga pun demikian. Itu lantai kedua kita rencana begitu selesai kita langsung membuka pendaftaran santri baru dari mulai tingkat SMP atau lulus SD untuk tahfiz Quran, dan di lantai 3 untuk alim atau masail untuk alim gitu kan. Dan guru saya mengatakan, ingat ya, ini pondok milik kita, milik jemaah gitu kan. Maksudnya jemaah itu orang-orang semua yang mengaji di situ, ini memiliki pondok ini semua. Ini bukan punya saya, kata Pak Kiai. Dan di hadapan kita Pak Kiai ngomong kepada keluarganya bahwa pondok ini tidak akan diwariskan karena ini milik jemaah, milik umat Islam. Siapapun yang ingin ngaji, silahkan datang. Dan kemarin kita baru musyawarah untuk bagaimana menetapkan pondok ini sebagai pondok pesantren. Jadi bagaimana santri bisa mondok di situ, bagaimana perjalanannya, apakah kita akan membuka pendaftaran dengan tarif, karena tentunya ini santri mondok perlu makan dan lain sebagainya, apakah kita betul-betul akan membuka pendaftaran gratis, itu masih kita musyawarahkan. Dan kemarin terakhir kita rencana selesai pembangunan ini di lantai 2 dan 3, kita langsung membuat proses yayasan untuk mempermudah administrasi si pondok ini sendiri gitu. Jadi memang
Luar biasa ya. Kita membangun pondok ini memang betul-betul bersama-sama, dan apa hasil daripada kita ngaji itu betul-betul memang diwujudkan dalam pembangunan pondok ini. Jadi memang betul saya melihat bagaimana kebesaran Allah memudahkan membangun sarana untuk orang Islam mengaji itu kalau boleh diomongin itu uangnya aneh gitu, datangnya aneh. Di saat pandemi, bisa kita bayangkan di saat pandemi, di saat tidak ada uang dan sulit uang, kita malah membangun dan selesai gitu. Maksudnya selesai itu untuk sampai saat ini 70% sudah berdiri 3 tingkat, saya pun hampir tidak percaya, tapi ya memang Allah buktikan ya untuk untuk usaha iman dan Islam itu Allah betul-betul membuktikan kepada kita bahwa bukan uang yang membangun gitu kan, tapi Allah SWT yang memudahkan. Jadi saya mau menyampaikan juga bahwa ilmu yang saya dapat itu, kenapa kita membangun jangan ketika punya uang, karena ketika kita membangun rumah contohnya ketika kita punya uang, pasti hati kita akan bergantung kepada uang ya kan. Pasir tenang uangnya ada, tembok batu bata tenang uangnya ada, porselen tenang uangnya ada. Maka tidak ada kesempatan kita untuk amin yang keempat tadi, untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena iman kita lemah. Tapi ketika kita membangun dalam keadaan tidak ada uang, bukan disengaja memang tidak ada uang, dengan niat yang baik ibadah kepada Allah SWT, kita perlu pasir, nggak ada uang, ya otomatis kita perlu beribadah kepada Allah dengan betul-betul, sholat yang betul, ngaji yang betul, doa yang betul. Allah tolong kami ya Allah. Ya Allah tolong kami. Dengan demikian, caranya, ya itulah yang Allah janjikan, yang tidak disangka-sangka gitu. Kita tidak tahu bagaimana, tapi semua itu berjalan dengan kehendak Allah SWT. Jadi itu yang pelajaran yang saya dapat gitu. Jadi maksudnya bukan kita belagu-belaguan, tapi itulah tauhid gitu. Ketika kita membangun uang itu tidak ada, maka kebergantungan kepada uang itu pun hilang. Tangan kita pun terangkat, dan amin itu yang tadi yang poin keempat baru bisa terwujud gitu. Saya yakin kalau kebergantungan kepada makhluk kita masih kuat karena lemahnya iman, doa pun akan lemah ya. Kita angkat tangan paling 1 menit 2 menit sudah capek, sudah lelah, pengen cepat-cepat Robbana atina fid dunya dan amin selesai gitu kan. Tapi ketika kebergantungan kepada makhluk tidak ada, hanya kepada Allah, iman kuat, maka doa panjang-panjang pun insya Allah akan mudah diwujudkan. Nah, demikian mungkin. Ya. Terima kasih Kang Rey. Ya. Itu lokasinya di mana, Kang? Lokasinya di Cingised, di di belakang Komplek Guru Minda ya. Komplek Guru Minda dan Gria Caraka. Dia di antara itu di pinggir rel kereta itu kalau sementara ini jalan masuknya itu dari Komplek Pemda. Ya, Cingised. Itu masih di daerah Bandung ya? Masih Cingised ya. Sisaranten Cingised itu. Ya, insya Allah mungkin Bapak Ibu semua yang ada dalam acara kajian online ini dapat menyalurkan sedikit rezekinya ya untuk sedekah pada pembangunan ponpesnya Kang Rey, dan insya Allah ya mudah-mudahan pahala akan diterima oleh Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Ya, kita lanjut ya Kang. Yes. Kita lanjut dengan tanya jawab. Ini kita santai aja ya. Jawabnya. Untuk tanya jawab saya mohon mungkin perkenan dengan Pak Dodo Soeharto. Apakah ada pertanyaan, Pak? Ya. Ya. Silakan, Pak. Terima kasih. Tadi Kang Rey, tadi kita membahas iman ya. Ya. Nabi pernah bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus ya. Iman itu naik dan turun. Yes. Ya. Gimana kita menjaga supaya iman kita nggak turun aja? Iya. Mohon nasihatnya. Iya. Bismillah. Pertama yang pernah saya dengar Pak ya,
Yang pernah saya dengar bahwa iman naik turun ini adalah level iman para sahabat. Sedangkan iman umat akhir zaman, ya kita-kita ini bukan naik turun lagi, tapi keluar masuk gitu ya. Pagi beriman, sore-sore kadang-kadang lepas iman gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya para sahabat karena imannya naik turun pun perlu diingatkan oleh Nabi SAW. Jadi naiknya iman ini yang pertama sekali adalah dengan muzakarah imannya. Sehingga sahabat ini sering ketika berjumpa mereka sering berdialog gitu. Mari kita beriman sesaat, mari kita beriman sesaat. Maksudnya mereka duduk bersama dan membicarakan tentang la ilaha illallah yang tadi kita bicarakan itu gitu kan. Membicarakan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, sehingga betul-betul kita mengenal Allah gitu kan. Muzakarah iman dapat mendatangkan iman, dapat menaikkan iman. Lalu dakwah ilallah ya, dakwah ilallah, ad'u ilallah. Dakwah ilallah ini pun dapat meningkatkan iman. Pada intinya segala sesuatu yang diarahkan hanya kepada la ilaha illallah, inilah yang meningkatkan iman ya. Dakwah mengajak kepada Allah. Karena dakwah ini banyak juga versi, maksudnya versi ini ada dakwah mengajak kepada diri, mengajak kepada kelompok, mengajak kepada bendera, mengajak kepada organisasi. Itu bukan dakwah gitu kan. Dakwah ilallah semata-mata mengajak hanya kepada Allah, mengenalkan Allah. Allah Halik, Allah Malik, Allah Razik, sehingga dengan demikian kita menyadari betul, oh rezeki datang dari Allah, sakit sembuh datang daripada Allah. Ini yang perlu sering dibicarakan, difikirkan hari-hari gitu kan di dalam kehidupan kita, sehingga iman pun akan meningkat. Ketika itu seluruh amal ibadah menjadi pemelihara daripada iman ini. Sebagaimana sholat, kita membaca Quran, sehingga dikatakan bahwa ketika ayat-ayat Allah dibacakan, maka iman-iman mereka meningkat gitu kan. Bagaimana iman mau meningkat ketika dibacakan ayat Allah sementara sebelumnya imannya lemah gitu kan? Maka perlu ditingkatkan dulu dengan apa? Dengan dakwah ilallah. Dan dakwah ilallah ini perlu dipahami tidak hanya kewajiban para ulama atau mubaligh atau dai, tapi dakwah kewajiban seluruh kaum muslimin wal muslimat, laki-laki dan perempuan. Dan dakwah jangan dipahami kita berdiri di atas mimbar lalu membaca mukadimah dan lain sebagainya, tapi dakwah di sini adalah semata-mata mengajak kepada Allah. Termasuk kita sebagaimana tadi ketika di rumah bercengkrama dengan ahli keluarga kita, dengan anak dan istri, kita pun bisa buat dakwah di sana. Kita bisa ajak anak kita keluar. Nah, coba kamu lihat ada bintang di sana, matahari, bulan di sana. Itu yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah. Tanpa tali, menggantung. Allah yang menggantungkannya. Sebentar lagi Allah akan datangkan siang. Sehingga dialog-dialog iman ini meningkatkan iman kita sendiri dan meningkatkan lawan bicara kita, gitu kan. Maka inilah cara bagaimana agar memelihara iman kita supaya ya mudah-mudahan stabil, tapi setidaknya kita senantiasa dalam keimanan kepada Allah SWT. Itu mungkin Pak Dodo, mohon maaf, Afwan. Atur nuhun. Ya. Kayaknya pertanyaan Pak Dodo udah mencakup semua ya Pak ya. Karena tadi juga ada yang bertanya juga melalui chat juga sama nih Pak gitu. Dan kebetulan juga waktu juga hampir maghrib ya. Jadi kemungkinan pertanyaannya itu saja dulu Kang Ray. Yep. Ya. Dan selanjutnya kita ke acara ini ada kuis ya. Ada kuis dari panitia, itu berupa aplikasi Kahoot. Kepada Bapak Ibu semua yang ada di kajian online ini, silakan bisa masuk ke websitenya Kahoot ya. Ayo. Dan ini tentunya ada hadiah pastinya. Kuisnya juga mengenai
kajian online hari ini ya. Silakan Bapak Ibu. Ayo join. Hadiahnya untuk 3 pemenang. Masing-masing nanti akan mendapatkan voucher GoPay. Karena untuk masa pandemi seperti ini, pasti Bapak Ibu semua membutuhkan voucher GoPay ya. Lumayan untuk pesan makanan atau GoFood atau Gojek gitu. Ya, ayo masuk, ayo. Baru ya. What? Ini dia phone? Ya. Kang Rai kalau mau masuk juga mau ikutan, mangga kah? Nggak, saya nggak ngerti gimana masuknya nih. Masuk Nggak apa-apa. website Kahoot. Iya, ini saya pakai handphone soalnya. Oh iya. Iya. Ini ya, handphone. Sudah berapa yang masuk? Itu siapa yang pakai nama saya ya? Ya, ayo, bentar lagi ditutup ya. Lumayan hadiahnya untuk juara pertama nanti mendapatkan voucher GoPay sebesar 300.000. Juara kedua mendapatkan 200.000 dan juara 3 100.000. Ayo Bapak Ibu. Ini kenapa namanya nama saya semua ya? Pokoknya ingat-ingat ya yang pakai nama saya, terus nanti di screenshot ya, jangan sampai nipu ya. Oke, udah ada yang join 17 orang. Close ya. Oke, kita mulai, ada 5 pertanyaan. Marah berkurang jadi 16. Oke. Kita mulai ya. Ada 5 pertanyaan. Paling cepat. 1, 2, 3. Berikut cara meningkatkan imun dan iman selama pandemi kecuali, ya silakan. Ayo. Banyak berkumpul dan tatap muka. Kecuali ya. Yang menjawab benar 9 orang siapa? Wih. Yang pertama Ibu Lolita, yang kedua antibiotik. 88 ini pasti nggak lain, ini Ketua SP DPKC Bandung Suci ini. Ya, next. Jadi diperlukan keakuratan ini ya, tangan dan warna ya. Kalau agak buta warna agak susah ini. Menyandarkan hati kepada Allah untuk meraih berbagai manfaat kebaikan dan menghindari diri dari berbagai bahaya disebut
tawakal. Ada 9 orang yang menjawab benar. Wah, langsung disalib Ibu Lolita dengan Bapak Indro, pasti ini namanya Indro. Ya, next. Tanggal 20 Juli 2021 adalah hari ini agak menjebak ya. Ya, ini pada agak-agak. Woi, Ibu Lolita naik. Ada Rizal yang kedua dan Pak Indro. Ya, lanjut. Apa kepanjangan dari PPKM? Pelan-pelan kamu menghilang. Ini paling nggak bener ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ada 7 orang yang menjawab benar. Ada yang menjawab itu loh tadi. Pelan-pelan kamu menghilang. Ya, Rizal. Pak Rizal naik. Lanjut. Siapa nama lengkap mantan vokalis Nine Ball yang sekarang menjadi Ustadz? Oh, siapa ya ini ya? Namanya agak-agak ini nih, menipu nih. Sama aja sebenarnya kalau diucapkan sama ya, cuma huruf-hurufnya nih. Kang Raisa Reza. Ada 7 orang. Siapakah pemenangnya? Antibiotik 88. Ya. Yang pertama adalah Bapak Rizal Fahmi, yang kedua Ibu Lolita, dan ketiga adalah Antibiotik 88. Ya. Bapak Ibu semua akan mendapatkan voucher GoPay. Yang juara pertama itu mendapat 300.000, yang kedua 200.000, dan ketiga 100.000. Jangan lupa dipotong pajak. Wow. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah join dalam kuis ya. Lanjut kita, Kang Ray. Yes. Ya, mungkin bisa memimpin doa ya untuk menutup kajian online hari ini. Mangga untuk Kang Ray, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعفي ويكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أول العاولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا سلام يا لطيف يا جبار يا متكبر يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رب العالمين ampunilah diri kami ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami ya Allah, ya Arhamar Rahim ya Ghafur Rahim, berilah diri kami ini hidayahmu ya Allah, kekalkan hidayah dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami iman Islam, jangan kau cabut nikmat iman Islam, nikmat hidayah dalam diri dan kehidupan kami ya Rabb. Ya Arhamar Rahim ya Ghafur Rahim, panjangkanlah umur kami ya Allah, sehingga kami sempat menyempurnakan iman dan amal saleh kami ya Allah sebelum datang ajal kami ya Rabb. Ya Arhamar Rahim ya Ghafur Rahim, fahamkan kami kepada agamamu ya Allah,
sehingga Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan kami, dan sunnah Nabi bisa menjadi jalan kehidupan kami, dan keridhaan-Mu bisa menjadi maksud hidup kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Ghafur Rahim. Kami tidak pandai berdoa, ya Allah. Engkau Maha tahu yang ada dalam hati-hati kami, ya Allah, yang menjadi hajat keinginan kami selama ini, ya Rabb. Apabila itu baik bagi kehidupan kami dunia wal akhirat, keselamatan kami, ya Allah, maka Engkau kabulkanlah secepatnya, ya Rabb. Apabila itu buruk, membawa malapetaka bagi kami, maka jauhkanlah, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Ghafur Rahim. Sempurnakan doa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pandanglah majelis kami yang sederhana ini, ya Allah, yang jauh daripada tertib majelis-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, dengan pandangan rahmat kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bantu kami, tolong kami, ya Allah, di tengah musibah pandemi yang saat ini terjadi, ya Rabb. Jaga kami, ya Allah. Jauhkan kami daripada virus COVID-19, jauhkan kami daripada musibah, jauhkan kami daripada penyakit yang berbahaya, ya Allah. Dan berikanlah kami kesehatan, sehat walafiat, jasmani rohani kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Ghafur Rahim. Bimbing kami, ya Allah, di sisa usia kami ini, ya Allah, sehingga kami berjalan di atas keridhaan-Mu, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin. Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk sempurnanya majelis ini, majelisnya kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala sesuatu kekurangannya datang dari kebodohan saya, yang baik pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon dimaafkan, dan semoga kita berjumpa lagi dalam majelis-majelis mulia selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, terima kasih Kang Ray atas kesempatannya hari ini untuk mengisi kajian online di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci, dan semua pastinya akan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin. Ya, izin saya memberikan kesimpulan pada saat untuk kajian online hari ini, Bapak Ibu semua. Seperti tadi yang diucapkan oleh Kang Ray pada saat pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada manusia, yaitu salah satunya adalah fikir. Jadi manusia itu harus bertanggung jawab untuk memakai anugerah fikir tersebut dengan hal-hal atau perkara yang baik di dunia, dan memikirkan bekal-bekal yang akan dibawa di akhirat nanti. Dan insya Allah surga adalah tempatnya. Amin, Allahumma amin. Dan kita harus mensyukuri dan menyadari dan pahami setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini. Dan sebenarnya apabila iman kita dijaga dan ditingkatkan, insya Allah semua yang baik akan kita dapatkan juga. Seperti di saat pandemi COVID-19 ini, insya Allah jika kita meningkatkan keimanan kita, insya Allah imun kita juga akan meningkat. Dan sebagai insan BPJS Ketenagakerjaan, kita pun memakai anugerah fikir kita dengan cara bagaimana memberikan pelayanan secara optimal dan sepenuh hati kepada peserta, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini yang begitu banyak memberikan pengaruh perekonomian kepada masyarakat Indonesia. Dan insya Allah itu akan menjadi berkah untuk kita semua. Dan balik lagi, kita harus menyadari bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita membenci hal yang terjadi di dunia ini, karena insya Allah ini adalah ujian untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur jika mendapatkan kebahagiaan, bersabar jika kita mendapatkan ujian atau musibah. Kuncinya tetap tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan ini menjadi penutup juga. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam melaksanakan kajian online hari ini.
Dan kepada Bapak Ibu semua, kami harap tetap menjaga prokes dan tetap menjaga imun dan iman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Rey, terima kasih Kang Rey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya.